Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kita berjumpa kembali di channel Motivasiku 73. Mohon maaf suara saya sedikit farau karena baru mengidap flu. Kita akan mencoba memperlihatkan secara sederhana, secara cepat membuat alat menyebar makanan ikan yang jenis kedua. Kalau di channel yang lalu alat penyebar tabungnya dalam bentuk tabung begini, sekarang nanti alat penyebar tabungnya hanya menggunakan pipa begini, pipa kecil ini dengan pipa ini, kemudian menggunakan triplex. Ini triplex yang sudah dibuat bulat, tidak terlalu bulat sih, yang pipa, dan tetap nanti dibantu dengan dinamo pemutar. Jadi alat-alatnya yang akan kita gunakan tentu triplex, penyangga ini yang kita sudah buat ulang, lubang nanti ini modelnya kurang lebih begini. Seperti ini nanti, ini penyangga, ini akan ditompang nanti ya. Tentu yang kita gunakan adalah alat-alat bor, obeng, tang. Soalnya ini perlu gergaji, tapi ini saya sudah buat untuk mempersingkat saja, tinggal dibulatkan saja. Kemudian ya kabel penghubung dinamo. Saya pikir ini standar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, dinamo ini tentu kita akan pasang di tiang penyangga ini. Kemudian saya jelaskan sedikit ukuran ini. Usahakan nanti tidak melebihi diameternya antara baut putarnya ini dengan penyangga ini. Jadi ketika dimasukkan ini dia bisa mutar tanpa tersentuh ini. Ya, saya pikir itu nanti kita pasang. Akan pasang dulu dinamonya. Tentu dinamonya menghadap ini atas. Usahakan lurus dinamonya supaya gampang. Supaya tidak bergerak sana kemari. Iya, dinamo sudah dipasang. Jadi nanti ini dipasang di tempat ini. Kita lihat mekanisme kerjanya. Kita tutup dulu. Penyangga ini sudah dipasang. Tinggal dipasang ulang saja. Gerak, dipasang di nanti akan dibuat penyangga seperti ini. Ini penyangga seperti ini. Jadi kita akan baut ini. Kita menggunakan teknologi sedikit. Nah ini. Kemudian ini pipa kita akan potong. Nah, ini dimasukkan lebih dulu.
untuk mengukur. Oh ya, saya lupa, kita pasang dulu ini. Jadi di pipa ini triplex ini dibuat lubang buat seperti ini, kurang lebih lubangnya akan sama dengan lubang buangan nanti. Ini pipa buangan ini, dia kalau diukur sama besar ya, sama besar dengan lubang ini. Ini nanti tempat buangan ini, tempat buangan pipa ini kita pasang untuk mengukur ketinggian pipa buangan nanti. Nah ini sudah terpasang, jadi penampakannya nanti kurang lebih seperti ini. Nah kemudian kita akan pasang pipa ini kurang lebih satu inci ya, ini sebagai penyangga saja. Nanti kita akan pasang ini. Akan kuat, tidak gampang goyah, tidak mempengaruhi nanti pergerakan, tidak gampang bergerak ke sana kemari. Ya, usahakan lurus di lubang triplex tadi. Nah, kemudian ini nanti akan dihubungkan dengan ini tempatnya makanan ikan nanti. Baik, kemudian pipa ini akan dimasukkan nanti seperti ini. Ini ada lebih di dalam, cuma ini kan goyang-goyang, sehingga harus dibuatkan pipa untuk menyangga di situ. Nah, kebetulan saya sudah buat ini. Jadi ini terbuat dari sandal bekas. Ini saya lubangi, masukkan dalam pipa ini, sehingga ketika dimasukkan di sini dia tidak goyang. Kemudian di ujungnya ada penutup botol. Ini bisa dilepas. Jadi penutup botol air mineral ini dibuatkan lubang, yang lubangnya sama dengan ini. Pipa ini kita masuk begini, karena nanti akan menjadi tempat makan ikan di sini. Jadi sementara itu, nah ini kita akan masukkan. Nah ini tidak gampang goyang, karena sudah ada pipaan ini. Ini dimasukkan di sini, terus iya. Usahakan pipa yang di bawah ini, yang coklat tadi, ini pas menyentuh di sini, sehingga ketika diisi makanan ikan itu tidak akan jatuh. Makanan ikan dia akan tertahan dengan triplex ini. Nah selanjutnya nanti ada dua ini, supaya gampang. Ini yang besar, ini yang ukuran 6, ini 600 mili, ini ukuran setengahnya. Ini bisa digunakan, ini tergantung kebutuhan kita. Jadi nanti akan dipasang ini botol ini putar. Tinggal diisi makanan ikan di sini. Ini cukup kokoh, tapi ini bisa dibuatkan penyangga nanti juga. Pemenahan ini. Sementara kita gunakan yang pendek dulu. Yang pendek ini kita akan gunakan. Ya ini sudah jadi, tinggal dipraktekkan saja. Nah kita akan coba praktekkan dulu. Ada makanan ikan ini, akan isi di situ. Mau kita tes dulu. Kita tes dulu alatnya apakah berputar atau tidak. Ini kita sudah sambung dengan kabel alatnya. Sambungkan ke listrik, ini berputar atau tidak. Ya ternyata berputar ya, berputar. Jadi mekanisme kerjanya adalah
ini diisi makanan ikan pakan, dia akan turun di pipa ini yang dia akan turun di pipi ya, di pipa yang apa ini, warna apa ini, warna abu-abu ini, ujung ini. Kemudian triplex ini berputar, ada lubang tadi. Ketika lubang ini sampai di bawah ujung pipa ini, maka makanan ikan akan jatuh lewat begitu lewat dia tertutup lagi. Kita tes lagi satu kali, dia berputar. Iya, ternyata berfungsi mutar. Sekarang kita akan coba, cuma belum langsung diaplikasikan di kolam. Kita akan tampung dulu makanannya ikan di sini. Akan coba tampung nanti. Kita akan sanggah dulu ini. Ini kita akan sanggah dulu dengan barang-barang rongsokan bekas semua ini. Sekarang kita isi dengan makanan ikan. Nah, kita isi sedikit dulu. Kemudian penampungnya kita taruh di bawah dulu sini. Anggaplah ini kolam ikan. Apakah dia berfungsi dengan baik, bisa menjatuhkan makanan ikan yang baik? Kita akan lihat setelah kita akan putar. Bismillah. Ya, itu makanannya ikannya jatuh ya. Setelah itu dia berputar ke posisi normal lagi. Kemudian terang berikut tergantung, kita bisa set. Dia bisa 1 hari cuma 1 kali mutar, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa per 3 jam, bisa per 6 jam. Ya tergantung, kita akan menggunakan timer. Kita akan mencoba lagi. Ini mutar, yaitu makanan jatuh. Ini makanan ikannya jatuh. Akan coba. Ya, ini makanan. Kita akan coba sekali lagi. Kita isi lagi. Ya, jelas. Tidak usah banyak-banyak. Kita simpang ulang. Ini kosong. Kita taruh ulang. Kita akan coba putar ulang. Ini agak gelap. Cabut dulu lampunya karena colokannya cuma sedikit. Ini posisi siap menampung. Ya, kedengaran kan? Iya. Ini hasilnya. Ini untuk ikan-ikan kecil ini. Jadi ini bisa diformat. Ini juga diformat ukurannya. Bisa menggunakan tabung yang lebih besar. Begitu juga pipa penyalurnya ini. Pipa penyalur ini bisa diganti dengan yang 1 inci. Kalau memang jumlah ikannya banyak dan luasan kolamnya cukup besar. Cuma ini saya siapkan untuk kolam yang 1 meter kali 1 meter. Kemudian ikannya masih kecil-kecil sehingga cukup pipa kecil-kecil begini yang saya siapkan saja. Kemudian sekali lagi ini bisa memutar, bisa diatur, dia bisa memutar 1 kali 1 hari, bisa 2 kali sehari, bisa 4 kali 1 hari, tergantung timer yang kita pasang. Kebetulan saya punya timer itu. Nah, tergantung timer yang kita pasang.
timernya macam-macam. Kalau ini ada timer, ini 3 jam sekali timer ini. Kemudian ada lagi timer. Kalau ini bisa diatur, ini bisa diatur juga ya. Kalau ini timer untuk menyala matikan lampu. Kalau ini untuk menggerakkan dinamo. Jadi ini bisa diparalelkan, bisa juga cuma ini. Kalau ini 3 jam sekali, dia mutar 6 detik. Kalau ini bisa diatur untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan ini bisa 1 kali sehari, bisa 4 kali, bisa sampai 5 kali. Tergantung ini yang juga. Tapi ini saya belum gunakan karena saya gunakan 3 jam sekali dengan penyebaran makanan yang kecil-kecil saja, sehingga ikan selalu makan sedikit-sedikit sekali sehari. Setelahnya ikan akan camilan terus tiap 3 jam. Demikian pemirsa, ini sederhana sekali dengan menggunakan bekas semua ini. Ini pipa bekas, ini pipa listrik bekas, ini triplex sisa-sisa. Nah, cuma dinamonya juga bekas sebenarnya. Ini bekas alat penetas yang saya sudah ganti kapasitasnya. Dulu saya gunakan ini karena memang alat penetas saya kecil-kecil, penetas ayam maksudnya. Sekarang saya ganti yang lebih besar, sehingga ini saya gunakan untuk menggunakan dinamo memutar penyebaran ikan. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Terus berkreasi, sederhana tapi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.